Baik Bapak Ibu, acara pada pagi hari ini akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan pada pagi hari ini sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Baik yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan yang saya banggakan Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Ya, baik kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dengan berdoa kali ini mudah-mudahan acara kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin. Baik Bapak Ibu, di sini saya serta rekan teman saya CGP Angkatan 10 SD Negeri Impres Karadiri 1, teman saya bernama Arif Sarjito, yang kedua Siti Mustaqimah, dan yang ketiga saya sendiri Murti. Di sini kami adalah CGP Angkatan 10. Di sini kami akan memaparkan penyebaran pemahaman kepada rekan guru tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu semuanya ini lebih paham mengenai apa itu budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Ini mengenai budaya positif. Budaya positif itu ada intinya. Ada 7 inti, yaitu 1. Perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, memotivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan mengenai perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya yaitu yang keempat, memotivasi perilaku manusia. Dan yang kelima akan dipaparkan oleh teman rekan saya yaitu Ibu Siti Mustaqimah mengenai posisi kontrol guru. Dan yang keenam dan yang ketujuh adalah keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang akan dipaparkan oleh Pak Guru Arif. Baik Bapak Ibu, nantinya kami akan meminta kepada Bapak Ibu semuanya untuk menyepakati keyakinan kelas atau sekolah yang akan kita buat bersama. Nanti akan dipandu oleh Pak Guru Arif ya. Selanjutnya, yang pertama tadi, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, ya, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Jadi itu siswa itu butuhnya apa, kita yang akan mencarinya. Guru itu akan memenuhinya. Seperti itu Bapak Ibu. Berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemarin
kami sudah memaparkan mengenai visi yang mencantumkan profil pelajar Pancasila. Ada beriman, mandiri, bergotong royong, kreatif, inovatif, seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut. Disiplin positif. Mungkin kita sudah memenuhi disiplin positif. Disiplin bukan berarti kita selalu mematuhi peraturan seperti itu, tetapi itu biasanya timbul pada diri kita, bagaimana caranya kita bisa disiplin seperti itu. Disiplin positif artinya pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Biasanya anak-anak itu kalau ke sekolah itu disiplin waktu, ya Pak, Bu. Nah, terus sebagai pendidik juga, dia juga harus disiplin waktu juga. Waktunya kita datang tepat waktu harus sesuai aturan yang telah ditentukan oleh sekolah atau suatu instansi. Sebagai pendidik juga, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Ya, bangun pagi, dia mau ngapain. Selanjutnya, sehingga sampai ke sekolah itu tepat waktu. Apalagi ada siswa yang piket kelas seperti itu. Lanjut. Sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri. Jadi disiplin itu biasanya muncul dari dalam diri kita, ya, atau dalam diri murid masing-masing. Nah, ini tujuannya untuk merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Lanjut. Disiplin positif juga adalah sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan. Biasanya kita kalau anak itu terlambat, kita langsung suruh pungut sampah, kita beri hukuman, ya. Ini bukan suatu kekerasan. Ayo kamu begini. Nah, ini harus timbul pada diri kita supaya nanti kita bisa menuntun anak itu disiplin, ya. Selanjutnya, upaya mengomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Nih, biasanya ada orang tua yang malas-malasan mengantarkan anaknya sehingga terlambat ke sekolah. Jadi sebagai pendidik juga harus berkomunikasi terhadap anak tersebut supaya datang tepat waktu. Yang ketiga, mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Nah, nanti kalau terlambat itu konsekuensinya apa? Nanti kita akan buat keyakinan sekolah, ya. Selanjutnya, mengajarkan anak bertanggung jawab dan rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, ya. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, biasanya kebutuhan dasar manusia itu yang paling utama pasti sandang, pangan, papan, seperti itu ya Bapak Ibu, ya. Itu dasarnya. Coba lanjut Bu. Ya, ini kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya Bapak Ibu. Bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasa. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Jadi yang pertama tadi sudah saya paparkan mengenai bertahan hidup. Ini mengenai makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, seperti itu ya. Nah, untuk yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok, ya.
biasanya kasih sayang dan rasa diterima ini itu kadang-kadang ada yang merasa, oh saya mengucapkan seperti ini diterima tidak ya oleh yang mendengar, seperti itu ya. Terus dipedulikan. Kalau anak-anak biasanya, Bu Guru saya ini. Nah, Bu Guru saya tidak bisa mengerjakan ini. Nah, Pak gurunya atau Ibu gurunya malas tahu, berarti dia ingin dipedulikan. Rasa kasih sayangnya juga butuh ya. Nah, yang ketiga, penguasa, harga diri. Mencakup harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ya, Bapak Ibu. Nah, yang keempat, kebebasan. Kebebasan di sini anak-anak itu kami suruh mandiri, terus memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mengendalikan arah dirinya. Ya, seperti itu kebebasan. Mandiri misalnya dia membuang sampah pada tempatnya tanpa disuruh, itu sudah wujud dari mandiri. Selanjutnya kesenangan. Ini biasanya yang diinginkan oleh anak-anak, biasanya ya Bapak Ibu, kesenangan bermain. Banyak ya anak-anak kalau datang ke sekolah itu senangnya bermain, ketemu dengan temannya. Nah, anak-anak ini ketemu dengan teman pasti rasanya senang. Ini. Terus humor dengan teman-temannya, terus tertawa. Ini merupakan dari kebutuhan dasar manusia, mencakup kesenangan. Selanjut, yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini biasanya muncul dari motivasi dari luar, ya, dari luar. Nah, dia membentuk untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, sehingga muncullah dari dalam diri, ya, motivasi dalam diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, seperti itu. Jadi motivasi perilaku manusia ini yang kita lakukan itu biasanya bisa keluar motivasi dari dalam diri dan dari luar. Bias kalau dari luar itu motivasinya biasanya dari temannya, dari orang tua, dari bapak ibu guru di sekolah, dari pemimpin-pemimpin lain seperti imam, seperti itu. Terus motivasi dari dalam diri itu adalah muncul dari dalam dirinya anak tersebut, dari kita, ya, dari kita juga. Nah, selanjutnya ini mengenai motivasi dalam diri, hukuman. Nah, hukuman ini biasanya tidak terencana, ya Bapak Ibu. Tiba-tiba, biasanya datang dari mana, dia tidak bisa mengontrol dirinya. Nah, dia baku pukul dengan temannya. Akhirnya dihukum, ya, mendapatkan hukuman tidak terencana oleh yang membuatnya. Terus selanjutnya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Hukuman itu sudah ada biasanya, terus dia itu tidak tahu apa yang akan dia hukum. Ya, akan dihukum apa dia tidak tahu. Nah, yang ketiga bersifat satu arah. Nah, sifatnya satu arah. Misalnya Bapak Ibu memberi hukuman, jadi sifatnya satu arah saja. Terus selanjutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik itu seperti kita memukul, mencubit, menjewer, ya, menendang, itu juga hukuman. Tapi ada hukuman fisik, ada hukuman psikis. Hukuman psikis itu seperti kita melontarkan kata-kata. Nah, melontar kata-kata sehingga hukuman itu dia bisa menyerap dalam hati sehingga dia merasa sakit hati, ya. Terus psikis ini sehingga anak tersebut merasa dia bahwa saya tidak akan mengulangi lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu.
Selanjutnya yang kedua, konsekuensi. Ini terencana. Konsekuensi itu terencana. Nanti biasanya anak-anak terlambat, begitu konsekuensinya apa? Nah, yang akan disepakati sesuai peraturan yang sebentar akan kita bentuk ya Bapak Ibu. Selanjutnya, murid tetap dibuat tidak nyaman. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Konsekuensinya, oh saya kalau melakukan hal seperti ini konsekuensinya seperti ini, seperti itu. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, kalau anak tersebut datang terlambat, dilihat terus apakah ini anak-anak ini ada perubahan atau tidak. Biasanya itu terus yang terlambat. Jadi guru itu harus memonitor murid tersebut supaya dia bisa merubah dirinya, ya Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nanti restitusi itu apa yang akan dipaparkan oleh Pak Guru Arief. Akan selanjutnya akan mengetahui restitusi itu apa. Ya, biasanya anak-anak melakukan kesalahan nanti akan dibahas selanjutnya. Nah, yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, proses kolaboratif itu bekerja bersama-sama dengan temannya. Nah, untuk mengajarkan murid untuk mencari solusi, ya, untuk mencari solusi bagaimana caranya supaya anak tersebut kalau terlambat terus dia harus apa. Nanti kita akan menyelesaikannya menggunakan segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, itulah pemaparan saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Siti mengenai posisi kontrol guru. Baik, Bapak Ibu, pemaparan pada pagi hari ini akan dilanjutkan oleh Bu Siti, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan melanjutkan pemaparan yang tadi sudah dipaparkan Murti, dan saya akan melanjutkan tentang posisi kontrol. Di sini ada teori. Pada teori kontrol, Dr. William Glasser, dosen, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada teman, ada sebagai pemantau atau monitor, dan yang kelima yaitu sebagai manajer. Ya, lanjut. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu menghukum. Sering sekali di sekolah kita sudah melakukan ini kayaknya. Ya, Bapak Ibu sering tidak melakukan menghukum anak? Sering, ya, apalagi pada memukul, terus menghukum kadang sampai nunjuk-nunjuk ya, marah-marah. Ya, sampai marah-marah begitu, menunjuk-nunjuk, melotot, kadang begitu. Kemudian yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Kita bicara, tetapi apa ya, tanpa disadari mereka juga merasa bersalah sendiri gitu loh dengan kata-kata kita. Yang ketiga yaitu posisi kita sebagai teman. Posisi guru itu sebagai teman. Kita kalau sebagai teman itu berarti kayak kasih sayang, mendekati anak, seperti itu ya. Kemudian yang keempat yaitu sebagai pemantau. Kita posisi guru sebagai pemantau, hanya memantau anak. Yang kelima yaitu posisi sebagai manajer. Ini yang kelima nanti yang seharusnya kita miliki sebagai seorang guru. Lanjut. Ya, 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi ada penghukum. Penghukum ini
biasa menggunakan nada suara tinggi. Ya, orangnya biasa menggunakan nada suara tinggi. Bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Ya. Ini biasa sering sekali kita lakukan. Nanti saya harap setelah kita mempelajari ini, Bapak Ibu bisa merubah, walaupun tidak semua paling tidak ya, sedikit-sedikit lah, pelan-pelan kita merubah posisi kita, ya. Kemudian yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah biasa menggunakan nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, bahkan kita lesu, ya, kita lesu gitu. Maksudnya kita nggak marah-marah sama anak, tetapi bahasanya kita itu nanti anak itu bisa berpikir, oh, kasihan juga bu guru gitu, nanti bisa seperti itu. Ya, lanjut. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ada kasusnya ini, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini yang sering kita hadapi, hampir setiap hari kita hadapi di sekolah setiap mau upacara, ya. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu gurunya memerintahkan anak karena tidak memakai atribut lengkap saat upacara, menyuruh anak untuk hormat bendera selama 1 jam. Itu termasuk posisi apa Bapak Ibu? Oh ya, itu termasuk posisi penghukum, ya, karena hukumannya itu tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Misalnya, kan mereka tidak bawa atribut. Kenapa yang hukumannya kok malah hormat bendera? Nyambung tidak? Kira-kira begitu. Ya, kan kurang nyambung gitu. Jadi kurang sesuai lah seperti itu. Kemudian, untuk contoh yang pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu memberitahumu, kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu? Itu sering, misalnya kita tadi ada anak yang tidak membawa atribut, sering kali kita memberitahu begitu. Harus berapa kali Bapak Ibu harus kasih tahu kamu, kan dengan nada yang lembut, jadi anak tidak merasa dimarah begitu ya. Tapi mereka juga sebenarnya berpikir, kasihan juga ya Bapak Ibu setiap hari harus kasih tahu saya, kan begitu. Jadi tanpa disadari mereka, anak-anak itu merasa bersalah dengan sendirinya gitu. Berapa kali ya Bapak Ibu harus tahu kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu gitu. Jadi nadanya itu memelas, lemah, lembut, lesu gitu. Sebagai guru jadi lemes. Kenapa setiap hari kamu seperti itu terus gitu ya? Itu termasuk posisi kontrol apa tadi Bapak Ibu? Membuat merasa bersalah. Ya, lanjut. Posisi kontrol guru yang ketiga yaitu sebagai teman. Ini sebagai teman, biasanya nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ya, kita sebagai teman, jadi nggak marah-marah dengan anak. Kemudian yang keempat yaitu sebagai pemantau. Sebagai pemantau, guru biasanya menggunakan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Ya, bisa lanjut. Ini contoh penerapan 5 posisi guru, 5 posisi kontrol guru yang tadi kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini kata-katanya yang pertama sebagai teman, ya. Kata-katanya sebagai teman tadi. Ayo dong, ikuti aturan sekolah,
ya sudah, tidak apa-apa, biasa begitu, ya. Kemudian lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu biasa yang sering Bapak Ibu lakukan untuk posisi kontrol sebagai teman, ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu marah-marah ya, karena itu posisi kontrol sebagai teman. Tetapi ini sebenarnya setiap posisi kontrol itu juga mempunyai positif dan negatifnya. Ada positif dan negatifnya. Kemudian yang sebagai pemantau, yaitu biasa kalimat yang sering digunakan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ya, dan jangan diulangi lagi. Itu karena anak yang sering tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Biasa kita sering menghadapi anak yang seperti itu. Itu sebagai posisi kontrol apa tadi Bapak Ibu? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Itu sebagai posisi kontrol apa Bapak Ibu? Pemantau ya. Kita memantau anak. Yang selanjutnya, ya, di sini posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai manajer. Ini yang seharusnya dimiliki oleh setiap Bapak Ibu, ya. Posisi ini yang seharusnya dimiliki oleh Bapak Ibu. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu posisi sebagai manajer. Sebagai manajer biasa menggunakan nada suara yang tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Ya, selanjutnya posisi kontrol penerapan 5 posisi kontrol guru yang tadi, contohnya yang seperti tadi ya, atribut. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalimat yang bisa diungkapkan oleh guru sebagai manajer yaitu, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kan agak tegas, agak formal gitu ya, enggak yang seperti tadi. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahanmu? Kita kembalikan tanya ke anak murid, kita kembalikan tanya ke siswa itu. Jadi nanti biar anak itu yang menjawabnya seperti itu. Kita balikan kesalahannya dia, gitu. Itu posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Tapi ini biasanya agak susah sih, hanya kita pelan-pelan saja belajar. Ini yang seharusnya kita miliki sebagai seorang guru, ya. Kemudian di sini ada pertanyaan. Nanti Bapak Ibu bisa coba, Bapak Ibu mencoba. Ini posisi kontrol yang mana? Ayo, ya. Itu ada posisi kontrol. Apakah aku, misalnya di situ ada, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu katanya ada 5 posisi kontrol. Yang pertama hukum. Yang kedua merasa bersalah, membuat merasa bersalah, Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Itu 5 posisi kontrol seorang guru. Yang tadi ada pertanyaan tadi, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu sebagai apa contoh itu? Sebagai apa? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Ya. Kalau yang kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Sebagai apa? Pemantau. Ya. Kan dia itu belum mengerjakan tugas, kita pantau itu. Kita pantau ya, murid tidak mengerjakan tugas. Ini kita sudah mau masuk
itunya apa? Pembahasannya Pak Arif. Pembahasannya Pak Arif. Kita lanjutkan saja. Nanti bisa ada Pak Arif. Ya, baik. Saya melanjutkan dari teman CGB yang sebelumnya, yaitu Ibu Guru Murti dan Ibu Guru Siti. Untuk pembahasan yang sekarang, kita masuk kepada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi ada dua macam nanti, Bapak Ibu Guru. Kita akan membahas satu persatu. Nanti kemudian ada tugas yang harus dikerjakan, disepakati bersama. Baik, apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ini beda, dua permasalahan yang tidak sama. Tetapi pada hari ini kita akan membahas yaitu keyakinan kelas. Lanjut. Ya, keyakinan kelas yang dibuat hendaknya benar-benar bersumber dari kebutuhan siswa dalam membentuk budaya positif. Jadi keyakinan kelas itu memang kebutuhan siswa atau kebutuhan kita. Kalau peraturan itu bisa saja kebutuhan salah satu, mungkin kebutuhannya guru atau kebutuhan orang-orang tertentu. Tetapi kalau keyakinan itu adalah merupakan kebutuhan kita bersama. Menggali segala hal potensi positif untuk dijadikan landasan keyakinan kelas dan benar-benar dengan sadar diyakini bersama. Jadi itu nanti yang menjadi landasan itu merupakan kebutuhan kita bersama dan disepakati dan dijalankan bersama. Kalimat yang digunakan juga berupa kalimat universal dan positif yang bisa mudah diingat oleh para siswa. Kalimatnya nggak usah terlalu rumit, yang gampang diingat oleh kita bersama. Kemudian tujuan dari penerapan keyakinan kelas. Yang pertama, menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang efektif. Jadi supaya pembelajarannya efektif, maka keyakinan kelas ini dibuat melibatkan semua yang ada di kelas. Kalau keyakinan sekolah berarti semua yang ada di sekolah membuat keyakinan bersama, semua dilibatkan. Kemudian yang kedua, mewujudkan merdeka belajar berpihak pada murid. Sekarang di pembelajaran yang baru ini, yang IKM, itu berpusat pada murid atau berpihak pada murid. Bukan semuanya kita yang menentukan, tetapi kita gali potensi yang ada pada murid itu. Kemudian yang ketiga, menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid. Ada komunikasi dari guru maupun dari murid. Kemudian yang keempat, membiasakan budaya dan disiplin positif. Kita lanjut. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama bersifat abstrak, nyata. Jadi yang kita sepakati sesuatu yang nyata, bukan sesuatu yang tidak jelas atau tidak mungkin bisa kita laksanakan. Kemudian yang kedua, berupa pernyataan universal atau umum, sifatnya untuk kita bersama, bukan untuk masing-masing orang atau guru atau murid. Kemudian yang berikutnya, dibuat dalam pernyataan positif. Keyakinan kelasnya itu bentuknya positif, bukan negatif ya. Mungkin kita membuat kesepakatan datang tepat waktu dan seterusnya, bukan yuk kita terlambat. Jadi keyakinan kita itu keyakinan yang sifatnya positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Kesepakatannya nggak usah terlalu banyak, mungkin hanya beberapa poin yang menjadi kesepakatan kita, tetapi sudah mencakup semua hal sehingga tidak terlalu banyak anak mudah mengingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kita sesuaikan dengan kondisi kita. Kita tidak melihat sekolah lain sehingga membuat kesepakatan yang tidak bisa kita laksanakan.
Kemudian yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas atau sekolah. Jadi semua dilibatkan, semua bisa menyampaikan pendapat, kemudian pendapat itu dirangkum jadi satu, dibuat keyakinan kelas bersama. Lanjut. Nah, sekarang kita punya tugas pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Mungkin Ibu Guru bisa dibantu dibagikan post-it-nya. Jadi satu guru mendapatkan tugas 2, yang satu membuat keyakinan kelas, yang satu membuat keyakinan sekolah. Mungkin ini ada contoh, saya tampilkan dulu. Baik ya. Sekarang kita akan membuat keyakinan. Ada 2 di depan Bapak Ibu, ada 2 kertas post-it. Nanti yang pertama keyakinan kelas yang akan dipakai di kelas, kemudian yang kedua keyakinan sekolah yang akan dipakai di sekolah. Nah, ini contoh ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat, kemudian ada pendapat yang berbeda bisa. Contoh kesepakatan sekolah di bidang disiplin, datang tepat waktu, kemudian memakai seragam sesuai jadwal. Kemudian religius, membiasakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun. Peduli lingkungan, piket sesuai jadwal, toleransi, saling menghormati atau menghargai, kemudian bekerja sama. Ini contoh. Nanti bisa di masing-masing menyampaikan pendapat dan kita buat kesepakatan bersama. Ya, kemudian ini kesepakatan kelas. Contohnya, datang ini kesepakatan kelas kan antara guru dan siswa. Kalau yang tadi guru dengan guru ya. Ini antara guru dengan siswa. Datang tepat waktu. Kemudian membiasakan, ini 5S ya bukan 3S. 5S, senyum sapa, salam sopan santun. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Kemudian berdoa dengan khidmat, kemudian berbicara dengan sopan. Ya. Oke, Bapak Ibu silahkan menulis antara 2 yang keyakinan kelas ditempel di ini aja ya. Sini yang keyakinan kelas, kemudian yang kertas asturo berwarna ini keyakinan sekolah. Silahkan ditulis. Kalimatnya tidak usah terlalu panjang, mungkin pendek, tetapi sudah jelas gitu ya. Yang sudah bisa ditempel. Yang sebelah barat ini keyakinan kelas, yang sebelah timur keyakinan sekolah. Silakan dibuat, kemudian ditempel. Gak usah ditulis nama supaya terjaga kerahasiaannya. Langsung tulis keyakinannya saja. Nah, nama Bapak Ibu gak usah ditulis. Boleh lebih dari 1. Nanti kan dikumpulkan. Nah, boleh nggak apa-apa. Nanti toh kalau umpama ada yang sama kan diambil 1 kan gitu kan. Ya. Yang sudah bisa langsung ditempel di tempat yang disiapkan. Di kertas yang ada di depan. Jadi keyakinan ini yang menurut Bapak Ibu pantas kita laksanakan sesuai dengan kita punya kondisi. Seperti tadi ini kan contoh saja di depan. Apakah ada tambahan ataukah itu perlu dirubah, kan pendapat dari kita. Nanti kita sepakati bersama. Yang jelas ingat, namanya keyakinan kelas dibuat bersama berarti dilaksanakan bersama. Ya, saya kasih waktu 2 menit.
ini barangkali ada yang selama ini sudah kita terapkan, perlu kita pertahankan, nggak apa-apa, kita terus ulang. Ataupun ada sesuatu yang perlu kita perbaiki dari yang sudah. Jadi kalau yang selama ini sudah kita laksanakan tetapi perlu diperbaiki, kita perbaiki. Atau perlu dipertahankan, tidak masalah. Ya, mari. Masih ada kertasnya? Ya. Untuk Pak Eko ya. Ini ada sesi pembuatan keyakinan. Ya, itu keyakinan ya. Ya, Pak Eko ada tugas 2, membuat pertama keyakinan kelas, yang kedua keyakinan sekolah. Nanti yang sudah ditempel tidak usah tulis nama. Jadi ada contoh di depan ini, saya tampilkan lagi. Membuat keyakinan sekolah. Jadi itu kayak kesepakatan kita yang ada di sekolah dan nanti dibuat bersama, ini dilaksanakan bersama. Ya, di depan ada contoh. Ada contoh, bisa melihat contoh. Ini nggak bisa dibesarkan ini. Tarik itu aja mungkin Pak, halaman tarik Mana ini? ke bawah. Ini kan biasa. Halaman ini presentasi. Ya, presentasi tadi digeser. Ini. Sabar. Ya, tarik. Oh iya. Ini kan keyakinan kelas dan sekolah ya 2 ya. Ya ini keyakinan sekolahnya. Contoh, datang tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwal, kemudian membiasakan 5S, piket sesuai jadwal, kemudian menghormati atau menghargai. Kemudian bekerja sama. Ya ini contoh. Kemudian yang kesepakatan, ini keyakinan kelas, ini ada contoh juga. Intinya semua menggunakan bahasa yang positif. Ya, kita buat sesederhana mungkin sehingga kita semua bisa melaksanakan. Jangan kita buat terlalu sulit, nanti pelaksanaannya kita nggak mampu. Ya, sekarang bisa mengukur, ini kan semua dilibatkan ya, mengukur kemampuan kita masing-masing. Saya akan buat seperti ini karena saya siap melaksanakan. Mungkin bapak ibu yang lain juga seperti itu. Nah nanti baru kita kumpulkan jadi satu, kemudian kita bahas bersama, kita jadikan keyakinan bersama. Baik, yang sudah bisa langsung ditempel. Waktunya sudah habis, pendek-pendek saja. Silakan ditempel keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Ada 2 tempat. Sudah tempel saja, Bu. Tidak usah menulis nama ya, supaya terjaga kerahasiaannya. Satu keyakinan kelas, satu keyakinan satu keyakinan sekolah itu di sekolah. Tidak harus banyak. Jadi mungkin menulis 1 atau 2. Nanti kan ada beberapa bapak guru dijadikan 1 menjadi banyak. Ya, mari silakan ditanya. Oke, baik. Ini sudah banyak ya. Sudah 1, 2, 3, 4. Yang ini kok baru 3? Oh, 2, 1 di kelas, 1 di sekolah. Masih ada kertas? Ada, masih ada. Ya. Enggak.
enggak digabung sendiri-sendiri. Ya, silakan yang lain bisa ditambah. Yang ini yang kelas, yang sana yang sekolah. Sekolah berarti untuk semua. Kalau kelas mungkin per kelas beda ya. Siapa tahu ada yang punya kesepakatan lain di kelas tersebut bisa. Apa? Nanti kita lihat. Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu yang belum. Siapa yang belum? Pak Elia. Enggak, kan semuanya berapa? 1, 2, 3, 4. Oh iya tuh. Betul. Saya kira 8. Ya, kita baca dulu yang keyakinan kelas. Yang di keyakinan kelas mungkin bisa disimpulkan. Ini yang itu tadi mungkin di ini Bu, mungkin dibikin halaman baru. Nah, supaya nanti yang kelas dulu. Yang kelas dulu yang sudah lengkap. Nanti baru ke yang sekolah. Oke. Baik, saya bacakan satu persatu dari keyakinan yang Bapak Ibu sampaikan. Nanti kalau terlalu panjang mungkin bisa diringkas ya bahasanya. Yang pertama, disiplin dapat menghargai teman dalam belajar. Berarti ada dua ini, disiplin dan menghargai teman. Disiplin, yang kedua menghargai teman. Kan beda. Ya. Kemudian yang berikutnya menghargai, ada saya. Kemudian menjaga kebersihan. Berarti menjaga kebersihan. Kemudian kita lanjut kerjasama dalam kelas. Berarti kerjasama. Nomor 4 kerjasama. Kemudian saling menghargai. Sudah ada ya? Sudah ada. Kita lanjut datang tepat waktu. Oke. Ada lagi menggunakan seragam sekolah. Berarti ini beda. Menggunakan seragam. Berarti sesuai dengan waktunya. Menggunakan seragam sesuai sekolah sesuai waktunya. Kemudian kita lanjut keyakinan sesuai kelas. Sesuatu yang dapat dilakukan dalam kelas. Contohnya setiap sampah yang ada di setiap meja itu berarti siswa harus membayar sampah tersebut. Nah, kita masih membuat kesepakatannya ya. Berarti kebersihan kelas sudah ada. Soal sanksinya itu di pembahasan nanti ada segitiga restitusi. Kemudian tadi ada pilihan di yang tadi yang sudah dibahas posisi kontrol tadi. Ya. Jadi pada saat ini sesinya adalah membuat keyakinan kelas. Kita lanjut berikutnya, budaya membaca di kelas. Budaya membaca di kelas. Ya, budaya membaca, literasi. Berarti perlu ditambah, ada literasi, ada numerasi. Kemudian yang terakhir, meningkatkan motivasi belajar siswa. Berarti apa ini? Saling memotivasi. Ya, saling memotivasi. Kemudian yang terakhir menciptakan lingkungan belajar positif. Ini yang kemarin kaitannya dengan TPPK itu ya. Berarti aman dan nyaman. Berarti menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Gak apa-apa di kelas juga. Menciptakan lingkungan aman dan nyaman. Nah sekarang Bapak Ibu bisa perhatikan di depan. Ini keyakinannya ada banyak. Ada 9. Nah sekarang 9 ini akan kita laksanakan semua, atau ada yang dikurangi supaya efektif. Tadi kan ada pembahasannya ya, sederhana, kemudian mudah dihafal dan sesuai dengan kondisi kita. Ini nanti yang akan melaksanakan kita semua. Di dalam kelas kita akan melaksanakan keyakinan ini.
Jadi kalau kita sekiranya belum mampu atau mungkin merasa berat, mungkin ke depan saat ini kita buat dulu yang sekiranya bisa kita laksanakan. Nah ini saya bahas dari satu persatu. Disiplin, saya kira bisa kalau disiplin. Mungkin ada bisa ditambahkan Pak, karena anak-anak kan sering membuli. Iya. Ya, mungkin bisa ditambahkan Berarti apa namanya? stop bully. Apa namanya? Stop bully Iya, atau stop Ya. bully. Nah, Bullying. bicara dengan sopan. Bullying. kalau berbicara sopan sudah ada 5. 5S tuh kayaknya 5S itu udah mencakup banyak hal. Iya. Kayak saling menghargai itu sudah masuk di 5S. Ya. Santun. Berarti ada yang kita saja. Skip. Kita Apa saja. kurangi nomor 2 coba 5S dulu supaya nanti yang lainnya yang ada kaitannya 5S kita bisa kurangi ya 5S. Dimasukkan di itu juga, dimasukkan di kelas gitu. Iya. Ini juga dimasukkan. Ya itu masukkan di kelas keyakinan kelas tadi, tambahkan dulu di sana. Kemudian yang sudah ada di situ kan berarti nanti bisa dikurangi. Ya di terakhir nggak apa-apa di nomor 10. Ya 5S senyum, sapa, salam, sopan, santun. Berarti menghargai sudah ada ya. Iya. Menghargai bisa dihapus. Nomor 2 bisa dihapus. Nanti Bapak Ibu guru menyampaikan ke anak 5S itu apa saja rinciannya gitu. Kemudian kebersihan sudah ya. Disiplin gitu kan intinya tepat waktu masuknya, pulangnya, jam istirahat itu kan disiplin dan itu pasti bisa. Nomor 1 dan 4 berarti mirip. Nomor 1 dengan 4 datang tepat waktu ya. Nomor 4 sama. Dengan nomor 1. Disiplin malah sudah mencakup datangnya, pulangnya, jam istirahat, jam belajar sudah ada semua. Kemudian kerjasama ini sudah bisa. Jadi mungkin ada kegiatan yang sifatnya tidak bisa dikerjakan sendiri, bisa dikerjakan bersama. Kemudian menggunakan seragam sekolah, oke. Literasi numerasi sudah, motivasi, kemudian lingkungan aman nyaman. Berarti ada 8 ya. Atau mungkin ada tambahan 8 ini saja. Lingkungan aman dan nyaman. Kemudian terakhir 5S. Cukup ya, 9 ini 8 ya. 8 ini saja. Nanti ini yang menjadi kesepakatan kelas. Nanti kita tempel, taruh di kelas. Setiap warga di kelas itu melaksanakan kesepakatan yang ada di sini. Nah, nanti kalau ada yang melanggar bagaimana? Ada cara penyelesaiannya. Baik, kita akan langsung masuk ke keyakinan sekolah. Ya, ya, yang ini buat lagi supaya. Oke, keyakinan sekolah. Saya baca satu per satu. Yang pertama, disiplin. Keyakinan sekolah. Oke, sekolah. Yang pertama keyakinan sekolah, disiplin. Aman, nomor 1. Disiplin ini Anda berpakaian, Anda dalam bertugas. Berarti disiplin untuk tepat waktunya dulu. Kemudian yang kedua berpakaian berarti menggunakan pakaian sesuai jadwal. Nah, kita akan menggunakan pakaian sesuai jadwal. Nanti pada saat kesepakatan ini sudah kita buat, kita tempel, berarti semua menggunakan sesuai dengan kesepakatan itu. Hari Senin apa, Selasa apa, sampai hari Sabtu. Bagi yang melanggar bagaimana? Nah, nanti kita sepakati bersama. Kemudian yang selanjutnya, menghormati Bapak Ibu guru. Berarti 5S saja. Ya. Oke, menghormati sudah ada, berpakaian sudah ada, datang tepat waktu sudah disiplin, menerapkan 5S sudah, datang tepat waktu sudah. Kemudian guru harus selalu disiplin sudah, baik di kelas maupun di sekolah. Tepat waktu juga sudah. Kemudian sabar, ini kelihatan. Kemudian membangun budaya positif. Membangun budaya positif. Oke, kemudian disiplin positif sudah ada. Kemudian keyakinan sekolah, guru datang tepat waktu sudah ada. Berarti sudah tinggal 1 ini. 1
berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu sama lain. 5S sudah ada. Menghargai tadi dimasukkan ke 5S yang dari siswa tadi. Baik Bapak Ibu, untuk keyakinan sekolah cuma ada 4. Jadi dibuat ringkas, tidak terlalu banyak. Pertama disiplin. Disiplin itu tepat waktu. Jadi ya, jam berapa masuk sekolah, nah itu masuk sekolah. Jam berapa pulang, kita pulang, karena ada jam kerja. Kemudian yang kedua, menggunakan pakaian sesuai jadwal. Pakaiannya apa, kita sudah tentukan, kita pakai bersama. Kemudian 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun. Barangkali contohnya mungkin Bapak Ibu guru datang, ternyata sudah ada yang di kantor duluan mengucapkan salam. Atau anak-anak datang, selamat pagi Bapak Ibu, dan seterusnya. Nanti kita akan mulai terapkan. Dan yang terakhir, membangun budaya positif. Jadi kegiatan semuanya kita upayakan bisa memberikan dampak yang baik bagi kita semua. Baik, untuk keyakinan sekolah sudah, kita nanti tinggal buat posternya, kita tempel. Kita langsung masuk ke berikutnya. Baik, kita masuk ke bagian terakhir, segitiga restitusi. Tadi kan ada masalah, ada posisi kontrol, ada 5. Sekarang kita masuk segitiga restitusi. Jadi nanti apabila ada masalah, bagaimana cara penyelesaiannya. Baik. Oke. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ini adalah cara menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Tadi kita sudah buat keyakinan kelasnya. Kemudian kalau ada yang melanggar, bagaimana kita bisa selesaikan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Lanjut. Ya, ini biasanya kita menggunakan kalimat-kalimat pertanyaan untuk memancing. Contohnya, yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini kan pada saat kita memberikan arahan kepada anak, kalimat itu kita masukkan ke situ. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Ini pertama. Kemudian tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, kan gitu. Jadi setiap anak yang melanggar pasti kan ada alasan. Kita akan tanyakan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, kalau ada keyakinan yang dilanggar, kita pancing ke mereka. Keyakinan kelas mana yang kita sudah sepakati tapi dilanggar? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Setelah anak mengetahui keyakinan yang dilanggar, ingin menjadi seperti apa? Kita pancing untuk menjawab. Kemudian kita tinggal mengarahkan. Lanjut. Nah, menstabilkan identitas, prinsipnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dalam proses itu pasti ada kesalahan. Ini beberapa pertanyaan yang bisa kita sampaikan. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Dan mungkin masih ada yang lain. Lanjut. Yang kedua, untuk validasi tindakan yang salah. Prinsipnya setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Anak-anak ataupun kita melaksanakan kesalahan tadi pasti ada penyebabnya. Pertanyaan yang bisa kita sampaikan, kamu pasti atau arahan atau yang kita mau gunakan untuk menyelesaikan masalah biasanya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya.
kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini beberapa kalimat yang bisa kita gunakan. Lanjut. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Prinsipnya ini mengontrol ya, sebagai kontrol supaya anak atau seseorang itu termotivasi. Kita pancing dengan pertanyaan, apa keyakinan kelas kita? Nah, kaitan dengan kesalahan tadi. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini beberapa macam contoh untuk memancing anak dari permasalahan tadi. Coba sekarang kita mau coba perhatikan video singkat tentang permasalahan, kemudian segitiga restitusi seperti apa yang digunakan. Kedua, Ajis sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ajis, tadi ibu mendengar laporan dari guru piket, katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya bu. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 5 kali bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya bu. Baik Ajis, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju bu. Ajis, kita cari solusinya bersama ya. Iya bu. Ajis sering datang terlambat pasti punya alasannya. Kenapa sih Ajis sering datang terlambat? Karena saya sering bergadang bu, sambil main HP, jadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu bu. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin bu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar, pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Iya Jis, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik Ajis, kamu sudah menemukan solusinya. Dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah permasalahan anak gara-gara datang terlambat. Jadi guru tidak boleh, tadi kan ada posisi kontrol, tidak boleh langsung menghukum gitu kan. Cari yang terbaik menggunakan segitiga restitusi. Kita tanya ada beberapa tadi yang segitiga restitusi. Di atas. Ya. Jadi yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, setelah itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi bukan kita langsung mencap anak seperti apa, kita tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati yang dilanggar. Setelah anak tahu, kan sudah ditempel, anak semua sudah paham. Kemudian solusinya bagaimana? Nah, dengan sendirinya kita sudah menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian anak dengan sendirinya menyadari kesalahan itu, kemudian membuat solusi. Jadi itu tentang penyelesaian masalah dari segitiga restitusi. Baik, sekarang kita ke bagian terakhir, penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana berjalannya diri sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan SMP. Yang diharapkan dari 5 posisi kontrol memang berat.
tetapi yang diharapkan kita bisa menjadi sebagai manajer. Kita tidak mengecap anak sebagai sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau teman, tetapi diharapkan sebagai manajer, sebagai teman bagus. Tetapi anak mempunyai kekurangan. Wah, kalau ada Pak Guru itu boleh. Nah, karena dia menganggap juga sebagai teman kita, makanya diharapkan kita sebagai posisi sebagai manajer. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di dalam penutup. Kita masuk ke seksi terakhir, refleksi. Mungkin dilanjutkan Ibu Guru Murti sambil menutup kegiatan pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, terima kasih teman rekan saya yang telah memaparkan disiplin positif dan sebagainya mengenai budaya positif. Di sini sesi terakhir yaitu refleksi. Ini Bapak Ibu, saya meminta untuk memberikan refleksi terhadap kegiatan yang telah kita lakukan bersama ini. Kegiatannya seperti apa, perasaannya bagaimana, Bapak Ibu mendapatkan apa pada pagi hari ini, kedepannya bagaimana, seperti itu. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa. Baik, siapa? Silakan. Pak Michael? Ya. Dari sini saya dapat pengetahuan lebih bagaimana cara kita mengawasi atau mengatasi anak yang terlambat, ataupun kita menghadapi masalah-masalah, contohnya saling membuli, apa solusinya biar masalah itu tidak terjadi lagi. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Perasaannya bagaimana Pak setelah mendapatkan ini? Senang, rasanya senang. Terima kasih Pak atas refleksi yang telah diberikan. Baik Bapak Ibu, itulah tadi refleksi dari Pak Michael. Dengan refleksi ini kegiatan kita cukup sampai di sini. Apabila dari awal hingga akhir tadi ada kata-kata atau kurang sehingga Bapak Ibu merasa kurang enak hati, kami dari rekan CGP minta maaf. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kita berfoto bersama ya Bapak Ibu di depan untuk dokumentasi.